Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk home tour sebuah perumahan premium di Cakung, Jakarta Timur. Perumahan ini dikembangkan oleh joint venture 3 developer besar, Astra Property, Hong Kong Land, dan Modern Land. Dengan total luas lahan 70 hektar plus 15 hektar yang nantinya akan dijadikan danau yang dikelilingi oleh taman hijau. Paling pentingnya, perumahan ini lokasinya strategis. Akses menuju ke sini sangat mudah. Bisa via Tol Jor, Tol Sunter Pulau Gebang, LRT Kelapa Gading, LRT Jakarta Bekasi, atau MRT Menteng Kalideres. Karena lokasi perumahan ini hanya berjarak 5 km dari Kelapa Gading, untuk surrounding facility-nya udah lengkap. Bahkan di dalam kawasan perumahannya sendiri, sudah terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan pendidikan bertaraf internasional. Wah, makin penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut dan mulai home tour-nya, buat kamu yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya kita juga tahu nih kalau channel ini bermanfaat buat kamu. So, this is it. Please welcome to Asia, the only lake township in East Jakarta. Beautiful life, beautiful living. Di belakang saya ini adalah 2 show unit tipe rumah yang ditawarkan di klaster Centarum. Sebelah kiri adalah rumah dengan lebar 8 dan di sebelah kanan adalah rumah dengan lebar 6. Dan di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk home tour rumah tipe lebar 6-nya. Luas bangunannya 119 meter persegi dengan luas tanah 84 meter persegi. Dimensinya lebarnya 6, panjang ke belakang 14 meter. Rumahnya 3 lantai. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kita mulai dulu dari fasadnya ya. Rumah ini menerapkan desain rumah klasik modern dengan perpaduan sentuhan minimalis yang memberikan tampilan rumah ini jadi terlihat elegan dan mewah. Dinding fasadnya didominasi oleh warna hangat seperti abu-abu dan krem. Dan ada banyak kaca jendela yang cocok banget nih buat diaplikasikan untuk rumah yang ada di daerah beriklim tropis seperti di Jakarta. Supaya sinar matahari alami dan sirkulasi udara alami juga bisa masuk maksimal ke dalam rumahnya. Untuk bagian atapnya menggunakan atap bentuk limas dengan rangka baja ringan yang ditutup dengan genteng flat beton. Rumah ini juga dilengkapi dengan satu area carport, ukurannya 3,9 meter dikali 4,2 meter ke belakang. Lantai carportnya berbahan anti-slip homogeneous tile, jadi nggak licin dan warnanya senada ya sama dinding fasadnya. Teman-teman juga bisa lihat, area carport dibuat melandai miring ke depan dengan tambahan sepanjang 1,1 meter pada ujungnya. Jadi cukup banget nih untuk meletakkan parkir satu kendaraan mobil SUV sekalipun dengan tambahan 1 sepeda motor atau beberapa sepeda ya di sampingnya. Tepat di samping area carport juga terdapat mini garden selebar 2,1 meter. Dan di setiap rumah juga sudah dilengkapi dengan satu box yang berfungsi untuk jadi tempat sampah, tempat surat, dan juga meteran air. Setiap rumah ini juga sudah dilengkapi dengan dinding yang udah double wall loh teman-teman. Jadi untuk kepentingan privasi pemilik pastinya aman. Rumah ini memiliki kapasitas daya listrik sebesar 3.500 watt. Untuk area dinding fasadnya, ini tuh menggunakan keramik homogeneous tile teman-teman. Jadi memberikan kesan yang lebih premium lagi ya buat rumahnya.
Di bagian depan juga ada elevasi yang lebih tinggi dari area carport sekitar 10 cm ya, yang bisa difungsikan sebagai area teras depan rumah. Lebarnya 3,9 meter dan panjang ke belakang 1,1 meter. Space-nya cukup banget untuk taruh storage buat alas kaki, atau mungkin kalau teman-teman mau taruh 2 kursi kecil dengan 1 coffee table di sini masih muat banget kok. Dan di bagian atasnya nih juga disediakan 2 lampu downlight model outbow yang bisa dipergunakan sebagai sumber pencahayaan di malam hari. Untuk jaminan keamanan, rumah ini juga dilengkapi dengan 1 unit CCTV pada bagian pintu depan. Jadi kamu bisa mengontrol keamanan rumah dari smartphone kamu dimanapun dan kapanpun ya. Untuk kusen jendelanya berbahan aluminium yang diberi lapisan cat berwarna abu-abu. Pintunya juga diberikan warna senada dengan kusennya. Ini tuh bahannya solid engineering door teman-teman. Dan dilengkapi dengan fitur smart door lock system. Untuk akses bukanya bisa menggunakan PIN, tap card, fingerprint, atau kunci manual. For your info, rumah ini didesain oleh arsitek ternama, Thomas Elliot, yang mendesain rumah ini memiliki tata ruang yang desainnya ini fungsional banget setiap ruangannya. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya. First impression begitu masuk rumahnya, terasa banget mewah dan premium rumahnya. Untuk interiornya didesain bergaya modern Mediterranean, dengan sentuhan warna-warni yang cukup cerah. Untuk dinding dan ceilingnya juga memiliki double layer, dan furniture yang digunakan bergaya rustic. Lantai 1 rumah ini sengaja dibuat tanpa kamar untuk mengoptimalkan setiap ruangan yang tersedia di sini. Di lantai 1 terdapat ruang keluarga, ruang makan, dapur, powder room, dan area taman belakang. Untuk lantainya, yang akan didapatkan berbahan homogeneous tile, dan living roomnya ini memiliki ceiling to floor setinggi kurang lebih 4 meter. Sekarang kita mulai dulu dari area living roomnya ya teman-teman. Untuk area living roomnya ini ukurannya 3,9 meter dikali 3,6 meter. Posisinya pas banget nih, di samping kaca jendela yang tadi kita lihat dari depan. Jadi untuk pencahayaan alaminya top banget. Untuk sofa yang digunakan berbentuk letter L. Jadi memberikan kenyamanan tersendiri ya waktu kumpul ngobrol bareng keluarga. Di sini juga diberikan tambahan meja berbentuk lingkaran dan ada 2 tambahan kursi lain nih. Untuk di bagian belakang sofanya nih dikasih rak-rak berbahan kaca metal yang diberi sentuhan lampu LED strip. Warnanya kuning dan memberikan ambience dramatis gitu ya. Rumah jadi terkesan lebih mewah lagi. Selain kaca jendela yang tadi udah kita lihat, di sini juga ada 1 kaca jendela lagi. Jadi untuk area living roomnya punya pencahayaan dan sirkulasi udara alami yang baik banget. Selain di depan, living roomnya juga dilengkapi dengan 1 unit CCTV. Jadi kalau pemilik sedang beraktivitas di lantai 2 atau lantai 3 rumah ini, tetap bisa pantau kondisi lantai 1 rumahnya dari CCTV ini teman-teman. Di seberang sofa, terdapat 1 TV yang ditempel dan digantungkan pada panel TV dengan aksen garis vertikal seperti ini. Di bagian atas dan di bagian bawahnya terdapat black mirror dengan aksen list aluminium hitam, dan pantulan cerminnya nih bikin ambience ruangannya ini makin terkesan lebih spesies lagi. Posisi panel TV-nya nih di baliknya nih sebenarnya adalah area bawah tangga. Dan di sini masih ada space lagi teman-teman. Nah, area ini adalah storage ya. Jadi kalau punya perabotan rumah tangga yang jarang dipakai tapi nggak mau dibuang, bisa banget untuk disimpan dan diletakkan di area ini. Oke, sekarang kita beralih ke area dapurnya. Nah, ini dia dapurnya. Lebarnya sekitar 3 meter ya teman-teman, cukup luas. Nanti yang akan didapatkan adalah countertop table lengkap dengan zinc dan keran. Space-nya cukup banget untuk meletakkan 1 kompor tanam,
Dan di atasnya teman-teman bisa pasang cooker hood ya, agar asap masakan nggak bikin pengap ruangan di dalam rumahnya. Selain cooker hood, area dapurnya ini juga dilengkapi dengan satu kaca jendela yang bisa dibuka. Jadi asap masakan bisa tersirkulasi keluar dengan baik. Karena ini rumah premium, perabotannya juga premium pastinya. Salah satunya ini nih. Jadi kulkasnya dibuat built-in teman-teman. Bisa saving space dan pastinya terlihat lebih mewah kan? Gak jauh dari area dapur, di sini tuh ada ruang makan keluarga. Terdapat 4 kursi dengan 1 meja bundar di tengahnya. Menariknya nih, ruang makan keluarganya berdekatan dengan sliding door kaca yang view-nya tuh bisa ngeliat ke area backyard-nya. Untuk di show unit ini, area backyard-nya nih dijadikan sebagai mini garden. Jadi asik banget kan, bisa duduk makan bareng keluarga sambil nikmatin view hijau mini garden di area backyard. Untuk total keseluruhan luas dari area dapur dan area ruang makan keluarganya ini 3,4 meter dikali 3 meter. Sekarang kita geser ke area backyardnya yuk. Sekarang saya udah ada di area backyardnya. Untuk area backyardnya nih bentuknya letter L. Lebarnya 6 meter, satu sisi panjangnya 2 meter, dan satu sisinya lagi panjangnya 5 meter. Teman-teman bisa manfaatkan area backyard ini sebagai mini garden atau kolam ikan mini mungkin. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan 2 water pump dan 2 water tank. Satunya ground tank dan satunya roof tank. Di lantai 1 rumah ini juga dilengkapi dengan area powder room dan area wastafel. Total keseluruhan luasnya baik area powder room dan area wastafelnya 1,2 dikali 3 meter. Dengan pemisahan antara powder room dan area wastafel seperti ini, menurut saya sih ini ide yang smart teman-teman. Supaya ketika area powder room sedang terpakai, untuk keluarga dan tamu yang sedang datang dan mau cuci tangan nih, juga masih bisa dilakukan. Untuk area wastafelnya sendiri, countertop table-nya berbahan granit, dan terdapat cermin yang cukup tinggi dan besar mengelilingi area wastafelnya. Wah, untuk area powder room-nya sendiri, meskipun ukurannya compact, tapi menurut saya sih mewahnya tetap dapat nih teman-teman. Kenapa? Karena dindingnya udah full tertutup sampai ke atas plafon, dan satu sisinya nih dilapis dengan black mirror, jadi pantulannya tuh bikin area powder room-nya jadi terkesan luas ya. Ditambah lagi, powder room ini punya art decor yang powerful dan menarik banget sih. Selain itu, untuk area powder room-nya ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kloset duduk dari Toto. Oke, sekarang saya udah sampai di lantai 2 rumahnya. Untuk lantai 2 rumahnya dibuat eksklusif jadi kamar tidur utama. Langsung aja yuk kita lihat. Kamar tidur utamanya ukurannya 3,9 dikali 4,4 meter. Dan yang jadi point of view saya ketika masuk kamar tidur utamanya, ini nih. Kaca jendela yang tinggi dan lebar ini pastinya bikin pencahayaan alami di kamar tidur utama ini maksimal banget. Suasana kamar tidur utamanya vibrant, dengan balutan warna yang lembut, jadi terkesan light dan pastinya nyaman banget di dalam sini. Yang perlu teman-teman highlight, kamar tidur utamanya menurut saya sangat spacious. Jadi ketika masuk ke kamar tidur utamanya, bikin lupa kalau ini adalah rumah dengan lebar 6. Di sini terdapat space yang cukup banget untuk meletakkan 1 kasur set berukuran king atau super king juga masih bisa banget nih. Dan di sisi kanan dan kirinya terdapat space yang cukup untuk meletakkan bedside table. Di seberang kasurnya juga ada 1 TV, dan rumah ini juga dilengkapi dengan smart home system. Bisa mengendalikan TV, AC, musik melalui smartphone kamu. Di sisi sebelah sini ada corner yang space-nya cukup, mungkin bisa jadi area untuk meja rias nyonya rumah, atau bisa jadi working space ya teman-teman.
Kamar tidur utama ini memiliki ceiling setinggi 3,9 meter. Dan nantinya kalau teman-teman beli rumah ini, untuk setiap kamarnya, lantainya berbahan stone plastik komposit dengan komposisi utamanya kalsium karbonat yang tahan air dan gak gampang memuai. Kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan satu ensuite bedroom yang tepat di seberangnya terdapat walk-in wardrobe. Jadi ini adalah space untuk meletakkan perlengkapan pakaian tuan dan nyonya rumah. Untuk ensuite bathroomnya sendiri ukurannya 1,7 dikali 3 meter. Plafonnya juga tinggi loh teman-teman, jadi tetap terasa mewah ya. Dan di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan sanitary set berkualitas premium dari Toto. Untuk area tangganya diapit oleh kaca jendela baik depan dan di belakangnya. Jadi area tangganya terang nih. Di lantai 3 rumah ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Langsung aja kita lihat yuk. Nah, ini adalah salah satu kamarnya. Ukurannya 3 dikali 3,6 meter. Menurut saya dengan desain seperti ini cocok banget untuk jadi kamar tidur anak. Dengan desainnya yang colorful, cheerful, dan fun, bagian headboardnya dibuat menarik begini ya. Dan dengan material yang sama, di sini terdapat rak-rak untuk menyimpan boneka, pajangan, dan mainan si kecil. Jadi pastinya si kecil makin betah nih di kamar ini. Untuk kamar tidurnya juga sudah dilengkapi dengan kaca jendela yang tinggi dan besar. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara alami, bagus banget. Kalau di show unit ini sih, kasurnya berukuran single teman-teman. Tapi menurut saya dengan space yang ada, mau pakai kasur ukuran queen juga masih bisa banget kok. Untuk layout rumahnya juga benar-benar dipikirin. Sama seperti halnya di kamar tidur anak ini. Penempatan wardrobe-nya dibuat built-in, menyatu dengan tembok di sebelahnya. Jadi tuh bisa saving space buat beraktivitas anak di dalam kamar ini. Secara estetikanya dapat, fungsinya juga dapat. Nah, saya udah ada di kamar yang satunya lagi. Untuk kamar ini ukurannya lebih luas dibanding kamar sebelumnya. Ukurannya 3,9 dikali 3,6 meter. Dari desainnya, menurut saya kamar ini lebih cocok untuk kamar tidur anak yang usianya udah cukup dewasa. Di kamar ini menggunakan kasur set berukuran single seperti kamar sebelumnya. Tapi lagi-lagi dengan space yang luas seperti ini, menurut saya sih oke banget kalau teman-teman mau menggunakan kasur berukuran queen set sekalipun. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan satu kaca jendela yang view-nya menghadap ke arah taman belakang. Nggak jauh dari kaca jendela juga ditempatkan meja, kursi yang diberikan satu lampu gantung. Cocok banget untuk jadi area working from home atau study from home. Untuk area wardrobe-nya juga sudah dibuat dengan model built-in seperti ini teman-teman. Jadi bisa saving space. Dan kabar baiknya, kalau kamu beli rumah di sini, di setiap kamar tidurnya sudah free terinstalasi AC. Di lantai 3 rumah ini juga terdapat satu kamar mandi yang menurut saya sangat luas. Ukurannya 1,7 dikali 3 meter. Dengan plafon yang tinggi dan interior desain kamar mandi yang menarik kayak gini, terasa banget kalau kamar mandinya ini mewah. Apalagi sanitary set yang digunakan juga sekelas premium dari Toto. Dan karena kamar mandi ini lokasinya ada di luar kedua kamar yang tadi udah kita lihat, kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing yang bisa digunakan oleh penghuni kamar yang tadi udah kita lihat ya teman-teman. Oke guys, kita udah selesai nih home tournya. Sekarang saya sudah bersama Pak Alvin selaku Agent Relation Rep Head dari Astraland Indonesia. Pagi Pak Alvin. Selamat pagi. Pak, boleh bantu kita nggak jelasin mengenai profil singkat dari Asia? Oke,
Ya, jadi Asia ini adalah satu kawasan ya, 70 hektar di atas tanah 70 hektar, dan kita punya danau 15 hektar di dalam kawasan kita. Nah, itu yang menjadi spesial. Dan kalau kita lihat lokasi di Jakarta ya, perumahan baru yang di-develop sama developer yang bagus, yang punya nama, punya reputasi, itu rasanya sih punya tanah 70 hektar mungkin saat ini sangat-sangat terbatas ya. Jadi Asia ini menjadi satu pilihan yang terbaik saat ini bagi mungkin para property hunter yang memang lagi mau cari rumah di Jakarta ya, dengan lingkungan yang baru, punya danau 15 hektar. Makanya tagline-nya dari Asia, the only lake township in East Jakarta ya, Pak? Yes, betul banget. Nah, tadi Bapak bilang developernya ini ternama. Emang siapa sih Pak pengembang Asia? Oke, jadi Asia ini dikembangkan sama 3 joint kolaborasi dari 3 developer. Yang pertama itu adalah Astra Property. Ya, Astra Property kita tahu itu merupakan bagian dari Astra Group ya. Bagian dari Astra Group yang merupakan lini bisnis ketujuhnya dari Astra Group. Dan seperti kita tahu bahwa Astra sudah punya perjalanan sampai tahun ini 64 tahun ya, membangun Indonesia, punya reputasi, komitmen yang udah ditunjukkan di setiap lini bisnisnya. So dengan sekian lama reputasi dan komitmen itulah kita juga mau bangun bisnis properti ini sama seperti bisnis-bisnis lainnya. Nah, kemudian kita juga nggak sendiri, ada Hongkong Land di situ ya. Hongkong Land sebagai bisnis yang sudah berdiri sangat lama, bahkan pengalamannya sudah lebih dari 130 tahun merintis bisnisnya berbasis dari Hong Kong dan sudah punya banyak sekali project high-end di Asia secara umum ya, baik itu di Singapura, China, Malaysia, Filipina, dan juga sampai di Indonesia pastinya, dan mereka sudah punya jam terbang yang sekian lama. Otomatis kalau kita ngomong siklus properti, kata orang ada siklus properti gitu ya, 5 tahunan, ya dia udah lewatin lah. Kalau kita ngomong mungkin ada siklus ekonomi, juga mereka sudah lewati. 130 tahun perjalanan sudah cukup membuktikan reputasi dan komitmennya. Selain itu, yang ketiga masih ada, yaitu Modern Land. Ya, Modern Land sendiri adalah satu developer yang memang sudah dikenal sekali ya di Indonesia karena sudah mengembangkan banyak sekali kawasan yang juga booming ya, yang juga pengembangannya bagus, kawasan yang besar-besar. Dan bayangkan 3 developer yang punya reputasi, track recordnya, komitmennya masing-masing, ini membangun jadi satu di Asia. Asia ini pastinya akan jadi satu masterpiece ya. Wah, nice banget ya Pak. Jadi soal track record dan kredibilitas pengembang udah nggak usah diraguin lagi. Yes, betul. Nah, untuk masalah aksesibilitas nih Pak, menuju Asia, akses tol terdekat bisa lewat mana? Oke, akses tol terdekat kita bisa akses JOR. Nah, JOR ini bisa kita lihat ya, kalau di peta Jakarta itu sudah nyambung ya, dan ini belum lama sebenarnya kita nikmati. Kalau saya nggak salah baru sekitar 2 tahunan ya kita nikmati JOR itu bisa terkonek satu Jakarta, karena sebelumnya masih terputus-putus. Jadi ini satu benefit tersendiri buat Asia karena memang hanya beberapa ratus meter aja dari akses JOR gitu. Nah, ini dan kita sendiri juga dekat sama Kelapa Gading. Oke banget karena kita cuma sekitar 4-5 km dari Kelapa Gading, itu pun bisa diakses dengan jalan Tipar Cakung. Ada satu jembatan layang yang menghubungkan kita dengan Kelapa Gading itu dengan sangat singkat gitu ya, sangat dekat sekali. Nah, selain itu kita juga masih punya, itu yang existing ya, yang saya ngomong yang existing. Kalau gitu yang future-nya gimana? Nah, tentu kita waktu mau beli properti, kita akan berpikir bahwa oke, saya harus lihat future dari sebuah development ini, aksesnya, infrastrukturnya seperti apa. Kalau kita lihat ke depan, maka saat ini sedang dibangun, bukan masih nanti, sedang dibangun satu tol yang kita tinggal tunggu saja kapan opening, yaitu tol Pulau Gebang Sunter. Jadi akan menghubungkan kawasan Asia dengan daerah Sunter Kelapa Gading sekali lagi lewat tol. Dan tidak hanya stop sampai di area Sunter Kelapa Gading, tol ini akan nyambung terus ke area Jakarta Barat gitu. Jadi artinya kita akan punya satu tol yang menghubungkan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Timur yang merupakan tol baru di luar yang existing ya. Nah, itu satu hal yang sifatnya tol baru. Masih ada lagi, yaitu kita masih punya MRT fase ketiga. MRT fase ketiga ini akan menghubungkan dari daerah Kalideres Jakarta Barat ya sampai dengan daerah Ujung Menteng di Jakarta Timur gitu. Nah, jadi sekali lagi menghubungkan Jakarta Timur dengan Jakarta Barat ya. Otomatis karena ini MRT juga sudah terkoneksi juga dengan MRT yang utara selatannya Jakarta ya, MRT fase 1 dan fase 2. Jadi ini konektivitas terhadap seluruh akses ke Jakarta bagian manapun itu sudah gampang sekali.
Sudah gampang sekali ya. Dan ditambah lagi kalau kita mau expand lagi lebih jauh, Jakarta Timur ini udah terkoneksi ke koridor timur yang ke arah Cikarang dan Bandung sana, itu juga sudah berkembang luar biasa. Kita udah punya elevated toll ya, kita juga nanti akan punya kereta cepat Jakarta Bandung ya, dan mungkin masih akan ada lagi yang lain-lain gitu. Jadi Jakarta Timur secara khusus Asia ini punya konektivitas yang sangat-sangat strategis sekali. Wah, jadi infrastrukturnya juga nggak kalah keren ya Pak? Yes, betul. Nah, jadi penasaran untuk fasilitas penunjang pemilik rumah di Asia. Ada apa aja nih fasilitas yang disediakan? Oke, yes, tentu itu juga jadi pertimbangan ya waktu kita beli rumah, kita mau kan semuanya komplit. Betul. Nah, jadi kita kalau ketika beli di sini, kita sudah punya Ion Mall. Ya, Ion Mall sudah beroperasi beberapa tahun ya di Jakarta Timur ini. Mungkin 100-200 meter kali ya dari sini, jadi dekat sekali. Dan kemudian kita sudah akan beroperasi itu IKEA ya. Jadi IKEA ini sudah dibangun juga dalam 1-2 tahun terakhir, dan kita juga tinggal tunggu kapan mereka openingnya. Nah, ini jadi satu hal yang menarik. Jadi tentu brand besar seperti Ion dan IKEA mau investasi di daerah sini karena mereka juga melihat satu pengembangan yang akan ada di sini ke depannya. Ya. Dan saya kasih catatan, Ion Mall dan IKEA yang ada di sekitar Asia ini itu adalah Ion Mall dan IKEA pertama di Jakarta. Wow, nice. Note-nya itu ya, karena yang sebelumnya bukan Jakarta nih. Iya, yang sebelumnya bukan Jakarta. Jadi Ion Mall dan IKEA yang ada di sekitar Asia ini adalah Ion Mall dan IKEA pertama di Jakarta. Gitu. Selain itu pastinya kalau kita punya kebutuhan anak sekolah, kita ada sekolah internasional juga di Global Mandiri di sini, juga kita ada kebutuhan untuk kesehatan, kita juga ada yang sudah ada satu area yang sudah dimiliki oleh Mayapada Group di sekitar sini, dan juga tentunya karena kita dekat sekali dengan Kelapa Gading yang sudah lebih komplit juga mungkin ya, banyak rumah sakit, sekolah internasional yang ada di sana pun bisa kita nikmati gitu karena aksesnya dekat. Jadi surrounding facility-nya juga udah mudah dan lengkap ya Pak ya? Yes, betul. Nah, untuk fasilitas di dalam klaster ada apa nggak gitu Pak? Clubhouse mungkin? Yes, pastinya setiap klaster itu punya clubhouse-nya masing-masing ya. Di situ ada pool dan juga ada outdoor gym, ada court juga, lapangan gitu yang bisa dibuat main. Dan selain di dalam klaster, kita juga masih punya main clubhouse-nya juga untuk kawasan. Jadi bisa dibilang sebenarnya penghuni Asia ini punya dua clubhouse, yang satu yang di dalam klaster, yang satu yang untuk kawasan. Nah, mau konfirmasi aja nih Pak, saya dengar nih akses masuk ke clubhouse-nya pakai fitur face recognition, benar nggak sih Pak? Yes, betul sekali. Jadi kita memang sudah mengadopsi yang namanya teknologi Smart City. Ya, perlahan-lahan mungkin kita akan upgrade lebih lagi karena teknologi nggak mungkin bisa stop ya. Betul. Kita harus ngikutin terus, dan saat ini yang sudah kita adopsi salah satunya adalah face recognition. Jadi ya pastikan kita memastikan bahwa ya emang hanya penghuni saja yang bisa mengakses ke clubhouse ini. Absolutely. Jadi lebih eksklusif ya Pak? Yes, bahkan kita juga punya teknologi untuk bisa membaca plat nomor mobil untuk bisa akses ke dalam klaster gitu. Jadi kalau mobilnya yang sudah diregistrasi sebagai mobil penghuni, dia akan bisa buka gate-nya itu secara otomatis gitu. Dan kita juga sudah menerapkan teknologi yang namanya surveillance kamera. Jadi kamera ini udah smart gitu ya, dia bisa mendeteksi dengan algoritma tertentu ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, dia bisa memberikan notifikasi juga ke bagian security management kita. Jadi kadang-kadang kan kalau namanya manusia punya konsentrasi terbatas ya. Tapi kalau kita dibantu dengan teknologi untuk mengontrol, ini akan jauh lebih baik, lebih maksimal, dan lebih aman. Wah, saya simpulkan ini adalah premium residential in smart city ya Pak? Yes, betul sekali. Oke Pak, total saat ini nih sudah ada berapa klaster sih Pak yang dibangun di Asia? Oke, kita saat ini sudah menjual ada 5 klaster ya, ada klaster Semayang, klaster Matana, ini 2 klaster pertama kita. Kemudian kita punya klaster Maninjau, klaster Sentarum ya, dan ada namanya klaster Toba Lake Villa, itu yang very special karena ada di tepi danau. Nah, yang paling baru saat ini adalah klaster Sentarum. Itu rumah yang tadi udah kita home tour ya Pak? Yes, betul. Apa sih Pak keunggulan dari klaster Sentarum dibanding sama klaster terdahulunya? Ya, klaster Sentarum ini unik ya, karena memang dia berbeda secara lokasi klasternya aja, itu dia yang paling depan.
ya. Dia dari bagian residensialnya Asia, dia paling depan. Jadi otomatis dia akan nantinya dekat dengan main clubhouse yang tadi saya ceritakan, lalu dia juga pastinya akan dekat dengan area komersial. Karena lokasinya paling depan, ya mau keluar masuk juga ya lebih cepat lah gitu ya. Nah itu keunikannya klaster Centarum. Selain itu, klaster Centarum ini juga punya green area yang lebih banyak secara luasan ya dibandingkan klaster-klaster sebelumnya. Ya, yang setara dengan si klaster ini ya. Nah kemudian selain itu juga dia punya rumah yang lebih sedikit, otomatis lebih sedikit biasanya ya lebih eksklusif lah ya. Benar. Secara jumlah rumah lebih sedikit dibandingkan tadi klaster Semayang, Matana, dan juga Maninjau. Nah itu sih kelebihannya klaster Centarum. Nah, jadi penasaran nih Pak, untuk tipe-tipe yang on sale saat ini di klaster Centarum, ada apa aja Pak? Oke, ya kita punya beberapa tipe. Kita mulai dari lebar 6, ya, lebar 7, lebar 8, dan lebar 9. Dan semuanya itu kedalamannya 14 meter. Ya, dan kita punya bangunan itu sudah 3 lantai. Untuk rumahnya sendiri nih punya fitur-fitur yang smart nggak sih Pak? Nah, oke, itu juga penting ya. Nah, kita sudah menikmati kawasan yang smart, terus di dalam rumahnya seperti apa. Bener dong. Nah, yang pasti kita sudah memberikan digital door lock, ya, digital door lock di setiap pintu rumah. Jadi security juga lebih aman ya, dan otomatis lebih praktis, lebih mudah ya. Dan selain itu kita juga sudah memberikan CCTV ya di setiap rumah ya, terintegrasi pastinya nanti dengan apps yang dimiliki sama owner. Ya, nah itu kan yang dari sisi smart teknologinya ya yang kita berikan di setiap rumah. Nah selain itu kita masih memiliki juga fitur-fitur lain seperti kita punya double height volume. Double height volume ini juga salah satu kekuatan dari desain rumah di klaster Centarum ini. Emang siapa Pak arsiteknya? Oke, yang mendesain rumah ini ya itu adalah Tom Elliott. Tom Elliott ya, dan dia sudah punya track record banyak sekali bikin rumah-rumah mewah ya. Secara khusus dia punya portfolio banyak juga di daerah Jakarta Selatan ya, perumahan mewah di Jakarta Selatan, dan dia yang mendesain rumah yang ada di Asia ini secara khusus di klaster Centarum. Bayangkan nih, orang yang biasanya mendesain rumah-rumah mewah ya, kita ajak untuk sekalipun kita hanya punya lebar 6, lebar 7 ya, kita membawa arsitek yang se-qualified itu gitu loh untuk mendesain klaster Centarum. Jadi memang Asia ini nggak main-main ya dalam hal memberikan value gitu buat setiap arsitektur di rumah-rumah yang kita jual gitu. Nah, terus untuk juga menghiasi kita bisa menikmati interior yang seperti ini. Kita juga dibantu sama Pak Alex Bayu. Ya, Pak Alex Bayu dari Genius Loci gitu ya. Dia juga sudah memenangkan banyak sekali penghargaan membangun interior di rumah-rumah mewah, juga bahkan sudah memenangkan penghargaan yang sifatnya juga multinasional ya, level dunia begitu. Nah, dia juga yang membangun rumah ini secara interiornya. Bener sih Pak, tadi waktu home tour, meskipun kita home tour di tipe lebar 6, tapi rasanya tuh rumahnya tuh premiumnya dapat banget. Yes. Wah, dengan infrastruktur, fasilitas, dan spek rumah di klaster Centarum yang oke banget, berapa nih Pak harga yang ditawarkan? Oke, kan tadi kita udah bahas tipe-tipe ya, mulai dari lebar 6, 7, 8, dan 9 dikali 14 meter ya. Nah, untuk yang starting dari yang lebar 6 3 lantai, kita mulai dengan harga 2,9 M. Ya. Itu adalah harga rumah yang tadi udah kita home tour kan Pak? Yes, betul sekali. Wow, dengan harga 2,9 M bisa dapet rumah yang sekeren tadi Pak? Yes. Nice banget. Di klaster yang feel-nya mewah, kawasan yang feel-nya mewah ya, dan bisa dibilang ini adalah Asia itu adalah kawasan paling elit yang ada di Jakarta Timur. Nah, kalau untuk cara bayarnya sendiri, ada berapa cara Pak yang ditawarkan? Oke, kita bisa tentunya membayar hard cash bisa, dan kita bisa cicil 36 kali ke developer bisa, ya, dan ya masih bisa juga dengan cara bayar menggunakan bank. Wah, jadi cara bayarnya fleksibel, Yes. bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak? Betul. Oke, nah khusus untuk teman-teman property hunter nih, Ya. ada promo menarik nggak sih Pak? Ya, oke. Ini buat spesial buat para property hunter ya yang nonton video ini. Jadi kita menawarkan satu promo, yaitu kita berikan AC di setiap kamar untuk pembelian unit di klaster Centarum, dan untuk KPR-nya ya kita bisa cicil 10% DP, dicicil 15 kali. Ya, jadi ringan sekali ya, 10% DP dicicil 15 kali. Jadi istilahnya tunggu
1 tahun lebih lah baru kita akad sama bank. Benar-benar membantu para millennials banget nih ya Pak ya? Yes, betul. Nah kalau untuk rumahnya sendiri nih ready atau inden Pak? Oke, rumah ini memang masih inden ya. Kita handover 36 bulan. Tapi mengingat track record developernya, harusnya teman-teman property hunter nggak usah khawatir dong Pak? Pasti, yes. Dan kita juga sudah handoverkan dari 2 klaster perdana yang kita jual, dan itu secara overall semua masih timeline. Walaupun kita melihat banyak tantangannya dalam pandemi ini, ada pembatasan jumlah orang, ada pembatasan, belum lagi harus ada yang isoman-isoman. Memang itu sangat challenging, tetapi kalau kita sudah melihat teman-teman project, teman-teman estate kita yang sudah bekerja dengan luar biasa, kami menghandoverkan secara overall masih dalam timeline yang tepat. Well, terakhir saya mau minta closing statement dari Pak Alvin nih. Kenapa sih teman-teman property hunter harus dan wajib banget beli dan investasi rumah di Asia? Oke, ya, yang pertama sebenarnya saya percayalah semua property hunter ya pada dasarnya mau dong punya rumah gitu ya. Dan pasti kita juga mengidam-idamkan ya punya rumah sebenarnya di Jakarta ya. Cuman banyak sekali tantangan karena mungkin udah nggak ada kawasan yang besar dan bagus. Ternyata yang bagus-bagus yang kita temuin malah di luar Jakarta. Developer-developer besar mungkin malah bikin project di luar Jakarta. Bagus sih gitu kan ya, bagus sih, tapi di luar Jakarta. Kalau saya mau deket sama keluarga yang memang keluarga saya sudah banyak di Jakarta, itu gimana gitu. Nah, itu seringkali jadi dilema yang harus dipikirkan sama para property hunter. Nah, Asia ini menjadi solusi gitu. Yuk, beli rumah di Jakarta ada loh yang kawasannya baru, developernya punya nama, ya kan, ada danaunya 15 hektar. Gitu. Jadi itu sih alasan pertama. Kalau Anda lagi lihat-lihat rumah, coba deh. Anda boleh lihat dimanapun, tapi jangan lupa mampir ke Asia dulu ya. Ya, mampir ke Asia dulu, lihat kawasannya, buktikan apa yang kita diskusi ini nih loh, gitu ya, biar lihat langsung, gitu. Bener atau enggak sih? Benar, apalagi kalau saya boleh tambahin dengan luas 70 hektar, masih klaster kelima, pengembangan ke depan masih akan terus berlanjut dan investasi pasti bakal terus naik ya Pak? Yes, betul banget. Ya. Masih banyak sekali pengembangan, ide-ide, desain, dan kita juga dalam tahap mengembangkan klaster-klaster baru, termasuk juga klaster komersial area kita. Nah, itu pun akan memberikan value buat klaster yang ada sekarang. Oke. Nah, teman-teman, udah denger kan closing statement dari Pak Alvin? So, buat teman-teman yang tertarik untuk beli rumah di Asia, atau mau tanya lebih lanjut, atau mau janjian untuk kunjungan show unit, caranya gampang. Cukup klik link yang udah kita sediakan di kolom deskripsi ya. Oke Pak Alvin, thank you waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak. Thank you. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Khususnya buat teman-teman yang lagi cari rumah premium di Jakarta. Like videonya kalau kamu suka, share video ini sebanyak-banyaknya, dan support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter sebagai message ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Dan biar kita juga makin semangat untuk review perumahan keren dan menarik lainnya buat bantuin kamu menemukan rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat rumah selanjutnya yang akan tayang di channel Property Hunter, teman-teman bisa intip di Instagram kita ya. Jangan lupa follow. Oh iya, kita juga punya TikTok loh teman-teman. Di follow juga ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineke mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back